Yang gini-gini nih yang bikin gue sedih. Tapi lo tau gak apa yang bikin gue nambah sedih? Banyak orang yang gak sadar sama hukum. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang kebebasan berekspresi di internet. Oh, ITE. Betul sekali. Nah, jadi ada aturan namanya Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, di dalam undang-undang ini ada satu aturan yang seringkali menimbulkan polemik di masyarakat. Nah, Pasal berapa bro? Pasal 27 ayat 3. Ngecengin di status pet lo, Hah? ya kan? Lo ngepost apa terus gue bilang, jelek lo, gue bisa kena tuh. Itu harus kena. Aturannya kayak gitu. Walaupun bercanda, gue bisa tetap kena. Bisa tetap. Karena nggak ada di situ dasar pembenar atau dasar pemaafnya. Kan ada dalam pidana tuh ada pembenar dan pemaaf ya. Nah, bercanda tuh nggak ada tuh dasar pembenar atau lu nggak bisa kan gue bercanda ngecengin, nggak ada, dalam hukum nggak ada kayak gitu. Kaku ya, kayak BH baru. Lu bisa diadukan ke polisi. Ini jadi pasal ini pasal delik aduan namanya. Jadi harus orang yang merasa namanya dicemarkan atau dihina tadi itu, dia bisa bikin laporan polisi. Men, Kaku banget hidup kita semenjak hari ini. lu mau berekspresi nih. Misalkan lu mau mengkritik orang di internet atau mengkritik sesuatu, Harus sopan. harus sopan. Ya. Bapak yang budiman. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Mohon tidak tersinggung. Tapi ini bahaya banget bro. Kenapa ini bisa terjadi di negara yang kita dilindungi hak-hak untuk berekspresinya? Iya. Yang namanya kebebasan berekspresi itu diatur jelas, itu bahkan dijamin di dalam undang-undang dasar kita. Bahkan ada undang-undang tentang hak asasi manusia, itu diatur jelas tentang kebebasan berekspresi. Lu bayangin, Ini nabrak ya? gila. Lu pengen berekspresi nih, lu pengen kalau lu selebrasi suatu hal gitu loh, lu nggak boleh. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan tanya teman kita. Yes. Dia peneliti yang mengkaji perihal kebebasan berekspresi di internet. Konteksnya UU ITE di Indonesia tuh bisa dibilang dia jadi salah satu regulasi yang mengatur hukum internet di Indonesia, satu-satunya regulasi. Kenapa? Karena dia yang mengatur soal beberapa kegiatan di internet, termasuk ada e-commerce, terus kemudian ada mekanisme pemblokiran walaupun sedikit, terus ada soal hak privasi, juga termasuk bahkan mengatur pidana. Nah, sebenarnya ini yang justru menjadi keliru. Kenapa sebuah peraturan di hukum internet itu harus mencantumkan bentuk pidana, dan salah satunya yang paling terkenal mungkin di kalangan orang awam adalah soal pasal 27 ayat 3 atau pencemaran nama baik. Nah, kenapa sih itu menjadi persoalan? Karena sebenarnya di situ ada bentuk duplikasi tindak pidana. Karena kita juga mengenal pencemaran nama baik atau penghinaan yang diatur di KUHP. Bedanya apa sih? Nah, sebenarnya bentuk pencemaran nama baik di UU ITE itu bentuk pidananya itu pidana tradisional yang sudah diatur di KUHP, tetapi permasalahannya ancamannya itu sangat jauh berbeda. Yaitu berapa? Di KUHP itu diatur 9 bulan, sedangkan di UU ITE tadi awalnya 6 tahun, terus kemudian direvisi yang terbaru itu menjadi 4 tahun. Tetap saja ada gap yang besar kan antara 9 bulan dan 4 tahun gitu. Padahal sebenarnya unsur-unsurnya itu bisa dibilang ya sama, hanya saja menggunakan medium internet yang berbeda. Dan unsur di KUHP kita merasa justru dia mempunyai unsur-unsur atau rumusan yang lebih jelas. Kenapa? Karena dia ada mekanisme ketika orang itu tertuduh, maka dia bisa diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi. Misalnya gini, A dituduh korupsi gitu. Nah, kemudian dan itu diberitakan oleh B. Nah, ketika B akan ditangkap, maka A harus dibuktikan dulu apakah dia benar-benar melakukan tindak korupsi atau enggak. Kalau enggak, maka kasus itu akan berhenti dan tidak akan dilanjutkan sebagai pencemaran nama baik. Nah, kalau di UU ITE kan enggak, semuanya bisa dilaporkan, bahkan mencemarkan negara atau kota gitu
Yogyakarta itu bisa, sedangkan penanggung jawabannya ke siapa? Apakah kepala negaranya atau apa gitu, dan jadi unsur-unsurnya nggak jelas, dan ternyata di hasil revisinya pun juga nggak jelas kayak gitu loh, apa yang dimaksudkan dengan mendistribusikan atau mentransmisikan itu seperti apa. Kan sebenarnya medium internet atau platform media sosial itu kan sebenarnya platform yang demokrasi gitu. Ketika lu nggak suka dengan seseorang, maka lu ada kolom replay yang lu bisa berdebat di situ sampai habis-habisan gitu. Bisa langsung komen dan langsung bisa potong di situ. Kenapa lu harus menggunakan atribut negara, lu melibatkan kepolisian, lu memakai uang negara untuk soal privat itu. Kenapa nggak lu mengikuti medium Facebook, komen di situ dan lu selesaikan di situ secara demokratis kayak gitu. Pembatasan kebebasan berekspresi. Karena kebebasan ekspresi dalam konteks hak asasi manusia itu adalah salah satu bentuk hak yang dapat dibatasi, maka sebenarnya ya ekspresi di internet mungkin juga dapat dibatasi. Tapi bagaimana nih pembatasannya gitu? Pembatasan itu harus disesuaikan dengan pembatasan terhadap hak asasi manusia. Maksudnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Misalnya harus sesuai, paling enggak pengaturannya itu harus paling rendah itu setingkat undang-undang. Jadi kalau misalnya ada mekanisme soal pemblokiran internet kan, mekanisme aksesibilitas internet itu kan juga bagian dari hak atas informasi dan hak ekspresi juga. Nah kalau itu diatur cuma setingkat peraturan menteri yang terjadi sekarang, itu sebenarnya adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran atau tidak sesuai lah dengan hak asasi manusia. Terus kemudian sebenarnya pembatasannya itu harus sesuai dengan ketertiban umum, paling nggak dia harus sesuai dengan ketertiban umum, terus moral publik, terus sebenarnya ketika dia mengganggu ketahanan nasional atau dalam situasi genting seperti misalnya lagi ada wadah penyakit yang luar biasa, terus kemudian mengancam reputasi hak orang lain gitu. Tapi ini semua sebenarnya harus dilihat dari sudut pandang, bukan dari berdasarkan pandangan secara mayoritas, tetapi juga justru melindungi kelompok-kelompok minoritas. Misalnya, seharusnya dalam kasus pemblokiran situs-situs LGBT itu tuh sebenarnya juga bagian dari melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena mereka juga warga negara yang patut dilindungi gitu. Pesan-pesannya sih, pertama, walaupun complicated gitu soal hukumnya, dan ya faktanya Indonesia memang belum punya regulasi yang mantap gitu untuk hukum internet, tapi itu jangan takut gitu. Kita jangan takut berekspresi dalam internet gitu. Justru kita harus, dengan kita terus berekspresi, dengan terus berkarya melalui medium internet, kita sama-sama dorong untuk menciptakan hukum yang lebih ideal untuk kita semua. Ya sebenarnya memang dalam konsep tata kelola internet itu harus nggak cuma melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil dan juga bahkan pebisnis gitu. Maka sebenarnya ketika kita secara masyarakat atau pengguna internet langsung itu terus memperjuangkan hak kita, itu maka dinamikanya akan terjalin, dan bisa jadi setiap kegiatan kita juga berkontribusi untuk menciptakan tata kelola internet Indonesia yang lebih oke gitu. Lucu juga ya Bang ya? Konsen bro. Oke, nah itu tuh Mbak tadi juga senada dengan kita. Dia apa? Cinta bersemi. Senada cinta bersemi. Gimana nasibnya teman-teman kita YouTubers? Seleb tweet. Nah itu dia. Maksudnya ini Selebgram. kan berarti antara masyarakatnya harus ikutan kaku sama nih aturan, atau aturannya ini yang dilonggarin atau diubah gitu. Gue yakin sih kayak orang-orang yang penggiat internet akan sangat keberatan dengan aturan ini. Gua salah satunya ya, sebagai bukan siapa-siapa gitu ya. Ini video kedua kita ya? Iya. Ini bisa diupload apa enggak? Gue takut nih. Gila, kalau tiba-tiba ada orang yang merasa dicengin sama ini video, Iya. itu bisa dipolisikan. Ancamannya 4 tahun, denda 750 juta.
Duit dari mana, bro? Iya, ini aja kamera minjem. Iya, gue jamin para konten kreator. Lu Arnold. Belum apa-apa aja udah lupa ingatan nih gara-gara undang-undang ini nih. Coba kita tanya kali sama Pegiat internet pegiat internet yang sudah tidak asing lagi. berkecimpung di dunia per-YouTubean. Ini dia. Gue sendiri bukan orang yang ahli di bidang hukum, jadi tolong jangan percaya apa yang gue bilang mentah-mentah. Tapi kalau menurut gue pribadi, emang hukumnya ini rentan banget untuk disalahgunakan sama orang-orang, sama siapapun malahan, atau mungkin yang tertentu, gue nggak tahu juga. Tapi yang concern gue yang utama adalah seberapa mudahnya hukum ini untuk disalahgunakan sih. Kayak misalnya sebutlah yang kontroversial itu kan kayak akun-akun whistleblower gitu, macam kayak WikiLeaks, atau kalau di Twitter ada handle yang @digembok itu, buat gue mereka akan cukup rentan untuk pendapatan hukum sejenis itu untuk dipidana pakai pasal yang itu. So menurut gue emang harus hati-hati banget dan harus bijak aja sih penegak hukumnya. Apakah hukumnya perlu direvisi kah? Atau masukannya lebih ke publik? Gimana menyikapi ini? Tapi kalau nanya gue, kalau misalnya hukumnya ini perlu direvisi atau enggak, menurut gue perlu, ya. Karena tentu hukumnya sendiri jatuhnya di belakangnya akan berlawanan sama sesimpel hak asasi manusia, kayak hak yang dasar, yang basic banget. Sebagai konten kreator sendiri, harapannya tuh gimana pemerintah bisa mengakomodasi para konten kreator, orang yang bekerja di industri kreatif ini? Pertama-tama yang gue pengen banget sampaikan ke mereka yaitu pembuat dan penegak hukum adalah untuk nggak terlalu ikut campur sama apa yang terjadi di internet, walaupun regulasi itu penting, tapi gue ngerasa kita sebagai manusia yang bisa berdiskusi butuh ruang yang aman, yang dimana mungkin kita bisa menjadi anonimus ketika diperlukan untuk berdiskusi hal-hal yang jatuhnya lebih sensitif dan lebih ringkih, lebih fragile. Lu boleh regulasi sebatas nggak merugikan orang secara moneter gitu. Kayak kebayang nggak sih, kayak misalnya kayak hukum untuk melindungi konsumen yang membeli barang lewat internet, untuk penipuan, untuk banking, atau kayak pencurian identitas segala macam. Buat gue hal-hal yang esensial tetap harus dilindungi, tapi pada saat yang bersamaan juga ketika undang-undang perbuatan tidak menyenangkan itu masuk ke UU ITE, buat gue udah gak sehat. Kayak lu tahu sendiri di internet banyak banget bercandaan ofensif dan sangat sulit untuk memfilter bercandaan-bercandaan ofensif yang mungkin orang bakal terima itu kayak serius kalau orang itu nggak ngerti. Sebagai ruang aman untuk berdiskusi, buat gue tetap harus dilindungi. Artinya negara tolong jangan ikut campur terlalu dalam. Toh kalau misalnya mereka mau surveillance silahkan, tapi tolong jangan lewatin hak warga sipil untuk berdiskusi. Karena buat gue kalau misalnya lu ngelarang orang berdiskusi, ujung-ujungnya sama kayak zaman Orde Baru ketika lu nggak boleh berkumpul di atas jam tertentu atau ketika mau pemilihan umum gitu. Nggak ada bedanya. Bisa gitu ya Rambutnya. Bahkan rekan-rekan sesama YouTuber, guys. Kita udah YouTuber belum ini? belum, bro. Subscriber baru 1. Itu juga mama gue. Gue sendiri belum subscribe. Iya. Masih takut kan, malu ya. Ya for now kita emang harus Jaga-jaga dulu lah gitu ya. jaga-jaga sih ya. Meskipun kebebasan berekspresi itu merupakan bagian dari hak asasi manusia, tapi ya tidak bisa dipungkiri ada aturan ini yang masih berlaku sampai sekarang. Teman-teman, itu sedikit banyak lah ya. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu mulai dari sekarang, biar bisa milih-milih lah, biar kita sama-sama senang dan bisa lanjut terus. Iya. Sampai mungkin nanti ada revisi lagi, nggak tahu ya. Ya, moga-moga ya mungkin sedikit responsif lah aturan ke depannya. Ya, kayak website zaman sekarang lah. Kenapa tuh? Responsif. Ya mungkin ini kali pertama gue bilang like, share, comment, subscribe, tapi untuk kali ini gue akan minta like, share, comment, subscribe, dan jangan lupa Saddam Hussein untuk kalian semua yang nonton video ini, yaitu sadar dalam hukum sehari-hari Indonesia. So ya, semoga ini beramanah dan berfaedah ya, supaya tidak diganggu oleh pemerintah gitu seperti itu.